Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan pokok bahasan kebijakan uang ketat. Teori Policy of Composition menyebutkan bahwa sesuatu yang baik untuk seseorang belum tentu baik untuk semua orang. Mari kita coba kaitkan teori tersebut dengan teori Paradox of Thrift yang dikembangkan oleh Keynes. Sifat hemat itu baik untuk segelintir orang, sebab dengan adanya tabungan ia bisa lebih mampu menanggulangi keadaan pada saat musibah atau pada saat ada pengeluaran mendadak. Tapi terhadap pendapatan nasional secara keseluruhan, dampak sifat hemat tidak menguntungkan karena menyebabkan berkurangnya konsumsi agregat. Jika pengeluaran atau konsumsi agregat berkurang, maka menyebabkan pendapatan nasional berkurang. Keadaan inilah yang disebut dengan paradox of thrift atau paradoks sifat hemat. Sehingga berdasarkan pendapat tersebut disarankan kepada para pemimpin-pemimpin di negara sedang berkembang hanya menganjurkan sifat hemat dilakukan pada tahap awal pembangunan, di mana akumulasi modal sangat dibutuhkan. Bila kebutuhan itu telah terpenuhi, maka masyarakat dianjurkan untuk lebih konsumtif. Pola menabung masyarakat bisa saja berubah-ubah dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, bagian pendapatan permanen yang ditabung relatif konstan. Hasil penelitian dari Simon Kasnes menemukan bahwa mengkonsumsi masyarakat atau MPC relatif stabil dalam jangka panjang, karena MPC plus MPS itu sama dengan 1. Dengan sendirinya kecenderungan menabung juga konstan. Perubahan dalam investasi. Terdapat sedikit persamaan antara dampak perubahan dalam konsumsi dan dampak perubahan dalam investasi terhadap pendapatan nasional. Keduanya memberikan dampak positif terhadap pendapatan nasional. Artinya, jika konsumsi dan investasi meningkat, maka pendapatan nasional juga akan mengalami peningkatan. Sifat dan besaran perubahan yang diakibatkan keduanya itu yang agak berbeda. Pengeluaran konsumsi relatif stabil sifatnya, dan dampaknya terhadap pendapatan nasional hanya sekali. Sebaliknya, investasi terhadap pendapatan nasional lebih dinamis. Dampak investasi dirasakan dalam periode yang lebih lama, dan begitu juga dampaknya terhadap peningkatan pendapatan nasional berlipat ganda dari perubahan investasi semula. Misalnya, investasi ditingkatkan 10M, maka pengaruhnya terhadap pendapatan nasional bisa mencapai 30-50M. Besarnya dampak perubahan peningkatan investasi terhadap pendapatan nasional tersebut ditentukan oleh angka pengganda investasi atau multiplier yang mencerminkan perbandingan antara perubahan yang terjadi dalam pendapatan nasional dengan perubahan yang terjadi dalam investasi. Ini angka pengganda investasi atau multiplier K sama dengan delta Y per delta I, atau delta Y sama dengan K kali delta I. Misalkan K ini 5. Artinya tiap investasi 10M akan menyebabkan pendapatan nasional naik 5 kali 10M menjadi 50M. Pertanyaannya, mengapa pendapatan nasional naik bertambah sebanyak K kali lipat? Jawabannya adalah
karena proses multiplier. Proses multiplier secara sederhana, misalkan MPC masyarakat 0,8, masyarakat yang bersangkutan mengkonsumsi sebesar 80% dari tiap pendapatan yang diterimanya. Misalkan ada suntikan 100 M. Pada awal peningkatan investasi ini akan menaikkan konsumsi masyarakat 0,8 kali 100 sama dengan 80 M. Naik konsumsi 80 M. Berarti pendapatan nasional meningkat 80 M. Tambahan pendapatan nasional pada putaran kedua meningkat 0,8 kali 80 M sama dengan 64 M. Pada putaran ketiga 0,8 kali 64 sama dengan 0,2 M, dan seterusnya hingga pertambahan pendapatan akhirnya menjadi 0. Secara matematis, kenaikan pendapatan nasional atau delta Y sebagai akibat tambahan investasi atau delta I dapat dihitung sebagai berikut, di mana delta Y sama dengan delta I kali 1 plus B1 plus B2 plus B3 sampai ke Bn. B1 0,8 kali 1 sebenarnya 0,8. B2 nya 0,8 kali 0,8 ini menjadi 0,64. B3 nya 0,8 kali 0,64 ini menjadi 0,512 sampai ke Bn 0. Kalau semua B1 hingga Bn dijumlahkan, maka didapatkan nilai 5. Dengan investasi 100 M, maka Y akan naik 5 kali 100, berarti 500 M. Itu ya. Nah, ada cara yang paling praktis dan mudah, yaitu dengan formula angka pengganda investasinya atau multipliernya ini ya. K sama dengan 1 dibagi 1 dikurangi MPC. Jika misalkan MPC-nya 0,8, MPC ini didapatkan dari fungsi konsumsi ya, maka angka penggandanya kan 1 dibagi 1 minus 0,8 menjadi 5. Bilangan pengganda atau multiplier investasi itu rasio atau perbandingan antara perubahan dalam pendapatan nasional atau delta Y dengan perubahan dalam faktor yang menyebabkan perubahan dalam pendapatan nasional tersebut, yaitu perubahan dalam investasi atau delta I itu sendiri. Proses perubahan dalam pendapatan nasional tidak berlangsung satu kali periode, melainkan dalam jangka panjang. Kalau MPC-nya besar, proses perputaran uang semakin lama, dan sebaliknya, jika MPC-nya kecil, maka proses multiplier berjalan lebih cepat. Kalau multiplier berhenti, maka dampak peningkatan investasi terhadap peningkatan pendapatan nasional berhenti pula. Nah ini ya, ini fungsi bahan delta I, maka konsumsi naik menjadi, sehingga pendapatan nasional akan meningkat dari Y1 ke Y2. Hubungan angka pengganda multiplier dengan MPC dan MPS. Angka pengganda investasi delta Y per delta I sama dengan 1 dibagi 1 min MPC. Makin besar MPC, makin kecil penyebut, berarti makin besar K-nya. Misalkan MPC naik dari 0,6 menjadi 0,75. Ketika 0,6 MPC-nya, maka angka penggandanya K-nya 2,5. Dan ketika berubah menjadi 0,75, maka angka penggandanya menjadi 4.
Jika investasi naik 10M, maka pendapatan nasional melalui proses multiplier akan naik sebesar 2,5 kali 10, jadi 25M. Tetapi ketika MPC-nya naik menjadi 0,75, maka kenaikan investasi 10M akan menyebabkan pendapatan nasional naik sebesar 4 kali 10, jadi 40M. Bagaimana hubungannya multiplier atau angka pengganda dengan MPS? Terjadi kebalikannya. Jika MPS tinggi, maka dampak perubahan terhadap pendapatan nasional lebih kecil. Kita misalnya 0,25, maka angka penggandanya 4. Kalau MPS-nya naik menjadi 0,4, maka angka penggandanya menjadi 2,5. Ketika ada investasi 10M, maka pendapatan nasional hanya 2,5 kali 10 menjadi 25M. Nah, berdasarkan inilah kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsinya tinggi atau MPC-nya tinggi dan MPS-nya kecil, maka dampaknya terhadap peningkatan pendapatan nasional menjadi besar. Tapi ketika MPC-nya kecil dan MPS-nya besar, maka dampaknya terhadap pendapatan nasional menjadi lebih kecil. Itulah paradok dari sifat hemat secara keseluruhan, secara agregat, bahwa sifat hemat itu tidak menguntungkan. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.